Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Anggi Pratama dan rekan-rekan saya Fitri Rahmawati dan Beni Mahardika dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Umum dan Syariah. Di sini kita akan masuk ke pertemuan ke-5 ya teman-teman, akan membahas soal akuntansi transaksi musyarakah dan ijarah, yaitu di PSAK 106 dan PSAK 107. Pertama, saya akan membahas soal akuntansi musyarakah. Akuntansi musyarakah itu atau kita bisa sebut dengan al-musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian ada jenis-jenis al-musyarakah. Terdapat dua jenis al-musyarakah. Yang pertama, musyarakah pemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Sedangkan untuk musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Nah, musyarakah akad itu sendiri terbagi menjadi syirkah al-inan, syirkah mufawadoh, syirkah akmal, syirkah wujuh, dan syirkah al-mudarobah. Yang pertama ada syirkah al-inan. Syirkah al-inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, posisi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan identik dengan kesepakatan mereka di awal. Kemudian ada syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga ada syirkah akmal. Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, antara kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis baik secara ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang. Nah, kemudian yang terakhir ada syirkah al-mudarobah. Oke, kita masuk ke karakteristik musyarakah. Karakteristik musyarakah sendiri itu ada 6. Yang pertama, para mitra menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah. Yang selanjutnya, mitra mengembalikan dana dan bagi hasil secara bertahap atau sekaligus. Yang kedua, investasi dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Yang ketiga, mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, keuntungan dan kerugian usaha musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.
atau sesuai dengan nisbah yang disepakati mitra. Yang kelima, jumlah bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah. Dan yang terakhir, yang keenam, pengelolaan musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Kemudian kita masuk ke pengakuan dan pengukuran musyarakah. Nah, pengakuan dan pengukuran musyarakah itu untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha, musyarakah, dan sebagai dasar penentuan bagi hasil. Maka, mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Akuntansi untuk mitra aktif. Yang pertama, pada saat akad. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah terdiri dari dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk kas yang dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan yang kedua dalam bentuk aset non-kas yang dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih ini kemudian nanti diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer. Selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada, atau nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Selanjutnya ada akuntansi untuk mitra pasif, terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama pada saat akad. Nah, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Adapun pengukuran investasi musyarakah terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, atau dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas,
maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau dianggap sebagai kerugian pada saat terjadinya. Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Nah, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra, misalnya biaya studi kelayakan. Nah, poin kedua yaitu selama akad. Bagian mitra pasif atau investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akan dikurangi dengan kerugian atau dianggap sebesar nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Nah, poin ketiga yaitu akhir akad. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Nah, poin keempat ada pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Untuk penyajiannya, mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan, yaitu yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Kemudian aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk selisih penilaian aset musyarakah bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. Nah, mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Kemudian, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah. Pengungkapannya sendiri, mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha, musyarakah, dan lain-lain. Juga tidak terbatas pada pengelolaan usaha jika tidak ada mitra aktif dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Sedangkan ketentuan transisi, pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi musyarakah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, maka entitas dianjurkan menerapkan pernyataan ini secara retrospektif. Nah, tanggal efektifnya yaitu pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Nah, hal ini menjadi penarikan bagi pernyataan yang digantikan yaitu pernyataan PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan musyarakah. Selanjutnya ada aplikasi musyarakah dalam perbankan yang dibagi menjadi dua, yaitu dalam pembiayaan proyek dan dalam model ventura. Pengaplikasian al-musyarakah dalam pembiayaan proyek dilakukan di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Nah, sedangkan dalam model ventura, al-musyarakah diterapkan dalam penanaman modal yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Kemudian ada manfaat dan resiko al-musyarakah. Manfaat al-musyarakah terbagi menjadi 5. Yang pertama,
yaitu bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Nah, manfaat yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Kemudian manfaat yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Dan manfaat yang terakhir yaitu prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Resikonya sendiri, karena al-musyarakah ini merupakan bagi hasil, jadi resiko-resiko yang mungkin terjadi yaitu one prestasi, resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko operasional. Oke, kita lanjut ke materi akuntansi ijarah yang tadi telah kita bahas soal akuntansi musyarakah. Di sini akuntansi ijarah atau bisa kita sebut sebagai al-ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dalam kurung ownership atau milkiyah atas barang itu sendiri. Nah, selanjutnya ada al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Nah, pengertiannya itu sendiri adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Nah, bentuk al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak. Misalnya, al-ijarah dan janji menjual, nilai sewa yang mereka tentukan dalam al-ijarah, harga barang dalam transaksi jual, dan kapan kepemilikan dipindahkan. Nah, pengaplikasian al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik dalam perbankan yaitu bank-bank Islam yang mengoperasikan bentuk al-ijarah dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk operating lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset baik pada saat leasing maupun sesudahnya. Oke, kita lanjut untuk karakteristik ijarah itu ada 4. Yang pertama, ijarah itu merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait. Yang kedua, perpindahan kepemilikan suatu aset yang telah diijarahkan dari pemilik ke penyewa dilakukan pada saat akad ijarah telah berakhir atau diakhiri. Kemudian, yang ketiga, pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Yang keempat, spesifikasi objek ijarah harus diketahui dan tercantum dalam akad. Baiklah, di pengakuan dan pengukuran saya akan menjelaskan soal biaya perolehan dan penyusutan amortisasi. Untuk biaya perolehan tuh ada 2 ya. Yang pertama, objek ijrah diakui pada saat objek ijrah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua, biaya perolehan objek ijrah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 dan PSAK 19. Kemudian, penyusutan dan amortisasi itu ada 3. Pengakuan dan pengukurannya. Yang pertama, objek ijrah disusutkan atau diamortisasi jika aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaat.
Yang kedua, kebijakan yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dan manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Pengaturan pengunyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 19. Pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Dan pengakuan biaya perbaikan terdapat dua, yaitu biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dengan cara yang pertama hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Yang kedua, penjualan sebelum berakhirnya masa akad. Maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Ketiga, penjualan setelah selesai masa akad. Maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang terakhir, penjualan secara bertahap. Maka, yang pertama, selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang kedua, bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Akuntansi penyewa atau mustajir. Yang akan dibahas adalah beban-beban yang terdapat dalam akuntansi penyewa. Ada beban sewa yang diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Kemudian ada utang sewa yang diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Ada biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa yang diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Kemudian ada perpindahan kepemilikan dalam akuntansi penyewa. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik terdapat 4 cara. Cara yang pertama yaitu hibah. Penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Cara yang kedua yaitu pembelian sebelum masa akad berakhir. Penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Cara yang ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir. Penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Nah, cara yang terakhir, pembelian secara bertahap. Penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. Nah, terdapat poin jual dan ijarah pada akuntansi penyewa. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada lain dan kemudian menyewa kembali, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah. Nah, poin selanjutnya yaitu ijarah lanjut. Nah, jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah, tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas dengan pihak penyewa lanjut.
penyajiannya itu sendiri, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan. Nah, pengungkapannya pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada penjelasan umum isi akad yang signifikan, tidak terbatas pada nilai perolehan dan akuntansi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah, dan tidak terbatas pada keberadaan transaksi jual dan ijarah. Kemudian ada ketentuan transisi. Nah, pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenalkan tetapi tidak disarankan. Untuk tanggal efektif, pernyataan ini berlaku untuk penyusutan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini dianjurkan jika entitas menerapkan pernyataan untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2010, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Nah, untuk penarikannya sendiri, pernyataan menggantikan PSAK nomor 59 yaitu tentang akuntansi perbankan syariah yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi ijarah. Adapun manfaat dan resiko yang harus diantisipasi dalam akuntansi sewa yaitu yang manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada default, yaitu nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. Kemudian ada rusak, yaitu aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank. Kemudian resiko yang terakhir adalah berhenti, yaitu nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan pengembalian sebagai kepada nasabah.